pemrograman berorientasi objek, ya pemrogramannya ya. Untuk membuat pemrograman berorientasi objek, modelingnya adalah diagram kelas. Kalau Anda membuat program secara prosedural, modeling diagramnya adalah flowchart. Jadi ya ibaratnya sebaiknya jika Anda membuat program secara prosedural, Anda buat dulu flowchartnya. Ya waktu semester 1 atau semester 2 atau mungkin sampai tingkat 4, Anda masih dikenalkan flowchart. Di tingkat 5, 6 ataupun mulai di tingkat 3 beberapa sudah dikenalkan object oriented programming. Karena di mata kuliah dalam universitas itu saling berkaitan, ya, mata kuliah SPD, sistem basis data, mata kuliah pemrograman, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ya. Nah, di sini di mata kuliah sistem basis data berorientasi objek memang tidak banyak mengenalkan pemrogramannya. Ya asumsinya Anda sudah bisa, Anda sudah mengenal, dan Anda sudah ya ibaratnya menguasai, ya tinggal menerapkan dalam kasus yang sebenarnya. Nah, refreshing pemrograman berorientasi objek berarti dasar dari pembuatan program adalah objek. Dalam pembuatan studi kasus atau program, Anda harus bisa melihat di suatu instansi tersebut atau enterprise tersebut, Anda melihat objek, dan dasarnya adalah objek. Ya, Anda membuat kelas-kelas, kemudian nanti dibuatkan objek untuk berinteraksi dan menjalankan program. Nah, sebelum jauh ke situ, apa itu objek? Nah, di sini ada istilah objek dikarakteristikan atau dikarakterisasi oleh atribut atau sifat. Ya, jadi kalau ada benda, misalnya kata benda ya, benda nanti dia punya sifat atau punya karakteristik yang membedakan benda satu dengan benda lain, itu adalah objek. Ya, sekalian refreshing, mungkin masih ada yang belum mengenal objek seperti ini ya, objek. Misalkan mobil punya atribut transmisi atau tipe transmisi, warna, dan manufaktur. Ya, jadi kalau tipe transmisinya diketahui, warna diketahui, manufaktur diketahui, oh itu adalah mobil. Ya, jadi kalau nanti ada tambahan atribut lain, itu pasti bukan mobil. Ya. Kemudian dalam objek mengenal tingkah laku atau perilaku, atau nanti yang disebut metode. Ya, mobil perilakunya atau fungsinya atau kemampuannya apa saja, ya, belok, rem, dan maju atau gas. Ya, gas itu atau ya ibaratnya gas bisa maju bisa mundur, tergantung nanti setting transmisi yang dilakukan. Ya. Nah, ini objek mobil, kemudian atributnya, kemudian perilakunya atau tingkah lakunya. Nah, bagaimana kita membuat program dari elemen ini? Ya, nanti kita lihat ya, bagaimana cara membuat program di elemen ini yang berorientasi objek. Kemudian singa, misalkan ada objek namanya singa. Ada benda namanya singa. Nah, kenapa singa dikatakan benda? Ya, karena benda ada dua ya, benda hidup dan benda mati. Jangan lupa ya. Singa itu tetap benda, punya sifat, atribut, berat, warna, bisa status lapar, bisa jinak atau status sifat, ya liar atau jinak. Nah, atribut ini dibuat dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang itu masih banyak lagi sifat-sifat atau atribut singa. Ya, tapi di program kita membutuhkan ini saja. Gitu. Jadi tidak harus selalu lengkap atribut singa itu dimasukkan sebagai atribut. Jadi kalau Anda ingin membuat program berorientasi objek, Anda harus belajar biologi singa, enggak juga gitu. Memang sebutuhnya Anda
Jadi kalau memang Anda tidak tahu ada apa saja atributnya, ya terpaksa harus belajar biologi atau belajar ilmu lain. Nah, jadi atribut ini tergantung dari kebutuhan programnya. Kan biasanya ada analis dulu. Ya, ada analis yang akan melihat dan menentukan atribut-atribut apa saja yang digunakan untuk objek singa. Jadi pembuat program juga tidak asal. Jadi seperti membuat program prosedural, harusnya kan tidak langsung membuat program, ada membuat flowchartnya dulu. Biasanya juga membuat OOP, tidak langsung membuat program pada Java, buat dulu diagram kelasnya. Nah, tingkah laku, roaring, tidur, berburu, atau ini suara ya, apakah suaranya roarnya galak gitu ya, apakah roarnya sedang lapar, kesebenarnya yang tahu cuma singa. Tapi kalau kita coba membuat program, mungkin kita sedikit-sedikit bisa membuat program untuk si roar ini ya. Nah, setelah kita membuat dan mengetahui objek, nanti di Java ada istilah kelas. Nah, apa itu kelas? Kelas itu secara mudah direpresentasikan adalah representasi dari sebuah objek itu adalah kelas, atau konsep dari sebuah objek itu adalah kelas, yang nantinya sebuah objek akan dibentuk dari sebuah kelas. Jadi kalau Anda ingin membentuk singa, objek singa, maka Anda harus membuat kelas singa dulu. Kenapa namanya sama? Sebenarnya nggak sama namanya ya. Kelas singa, nah objeknya Anda bisa bedakan, bisa singa 1, singa 2, atau singa 3 ya. Sebenarnya singa 1 dan singa 2 beda ya. Apa bedanya? Mungkin warnanya, mungkin jenis kelaminnya, mungkin tinggi badannya ya, tergantung atribut yang ditentukan. Nah, perbedaan value dari atribut-atribut ini menciptakan objek-objek yang beragam atau banyak ya, tergantung kebutuhan. Saya mau membuat objek singa dengan panjang sekian, kemudian tinggi sekian, warna sekian, jenis kelamin sekian. Jadilah satu objek yang namanya singa 1 atau singa A boleh, singa 1 boleh, atau kalau mau kasih nama boleh singa John atau siapa ya. Nah, jadi setiap Anda ingin membuat kelas, ingin membuat objek, Anda buat dulu kelasnya. Jadi konsep objek, representasi objek, cara kerja objek, Anda rangkai dulu, Anda manufaktur dulu ke dalam kelas ya. Jadi kalau objek itu bisa berenang, kelasnya juga harus ada fungsi berenang ya. Kalau objeknya bisa tadi roaring atau mengaum ya, kelasnya juga harus ada metode mengaum. Kalau tidak ada ya objek nggak akan bisa apa-apa. Kelasnya harus mempunyai perilaku tersebut atau cara kerja perilaku tersebut. Nah tadi ya, misalkan tadi ada kelas mobil ya, sama-sama tadi ada kelas singa. Nah, kelas mobil dapat digunakan untuk membuat objek-objek mobil yang diinginkan, yang Anda inginkan atau yang Anda perlukan. Ya, misalkan saja karena mobil itu banyak, dicontohkan saja di sini objek mobil A, objek mobil B. Apa bedanya mobil A dan mobil B, atau mobil 1 dan mobil 2? Ya, lihat value-nya, kita berikan nilai yang berbeda. Cuma nilai sama, pasti ada bedanya. Yang kalau mobilnya sama persis, belinya bareng, mereknya bareng, terakhirnya beda, itu plat nomornya ya. Nanti akan dibedakan plat nomornya. Supaya apa dibedakan? Supaya ada perbedaannya. Jika mobil A berbuat kesalahan lalu lintas ya, memang yang terkenal adalah A, si mobil A yang mengendari mobil A. Mobil B yang mungkin mobilnya sama harusnya tidak terkena kan. Jangan sampai terjadi ambigu atau database namanya redundansi ya, salah panggil
mobilnya sama, tapi yang yang melakukan tindak kesalahan lalu lintas itu si A, maka yang terkena harus si A, maka dibedakan gitu ya, dengan lagi namanya genericity atau hal yang unik. Nah, di sini tadi ya, jadi ibaratnya untuk membuat objek-objek mobil, Anda buat dulu kelas. Jadi kemarin pernah saya katakan, jika ingin membuat object oriented programming, minimal Anda membutuhkan 2 file, satu file kelas, satu file kelas juga untuk menggunakan dan menggenerate objek tersebut ya. Jadi ada 2 minimal. Berat dong ya, enggak, kalau memang programnya kecil ya pasti berat, kan Anda harus membuat dan manufaktur dulu sebuah kelas, baru membuat program yang sebenarnya di dalam kelas yang satu lagi. Nah, kelas satu lagi nanti disebut kelas yang ada void main-nya, atau ada main atau program utamanya ya. Jadi kalau program kecil menggunakan OOP ya agak berat karena persiapannya banyak. Kalau program besar menggunakan OOP ya sama beratnya ya, tapi begitu maintenance atau perbaikan atau ada pengembangan sistem itu mudah karena semua sudah dibagi-bagi, semua sudah dipisah-pisah berdasarkan modul atau objek ataupun metode ya. Jadi kalau ada perubahan drawing, misalkan ada perubahan mengaum, misalkan ya, gampang, kita tinggal merubah program mengaumnya aja, tidak perlu terganggu program berlari, tidak terganggu program makan ataupun yang lain-lain. Nah, ada kelas mobil, variable instance, nomor plat, warna, manufaktur, kecepatan. Nanti disebut variable instance atau instansi atau variable si kelas. Ini yang dasar membentuk database berorientasi objek. Ya, ini kan data nih disimpan dalam sebuah kelas, nanti diisi menjadi objek. Ya. Nah, metode si objek A tadi, si mobil A tadi bisa apa aja? Sama dong harusnya. Karena menggunakan kelas mobil, berarti mobil A dan mobil B sama-sama mempunyai fungsi akselerasi, bisa maju, bisa mundur, ya, bisa mempunyai metode belok, ya. Bisa mempunyai metode rem. Nah, secara global mungkin ini aja nih. Nah, cara teknis nanti bagaimana kalau maju? Kalau maju adalah kalau di game ya, pemrograman game itu kalau maju berarti koordinatnya bertambah. Ya, kalau mundur berarti koordinatnya berkurang. Gimana kalau belok? Ya kalau belok sama, koordinat bertambah atau berkurang, tapi ditambah manuver gitu ya, ditambah suatu perhitungan manuver yang dilakukan. Itu kalau pemrograman game ya. Nah, apakah mobil-mobil ini punya atau bisa punya fungsi yang berbeda? Secara fungsi utama sama, akselerasi, tapi secara fungsi atau sifat tambahan ya, sifat perbedaan tambahan itu masih bisa. Nanti kan di Java mengenal metode overriding. Overriding berarti metode utama yang dimodifikasi sesuai dengan perilaku objek yang dibuat ya. Overriding berarti metode yang berasal dari kelas kemudian termodifikasi sesuai dengan perilaku si objek override. Nah, secara gampang misalkan manusia ya, ada orang tua atau ayah, dia punya metode marah. Nah, marahnya kan punya marah ya, kemudian punya anak. Secara inheritance atau secara generate objek, harusnya si anak itu punya sifat marah. Ya sama gitu, anak itu juga punya sifat marah, tapi marahnya berbeda, jadi override sama si anak, dimodifikasi oleh si anak. Terus orang tua marahnya tidak terkontrol, nah si anak marahnya dapat terkontrol, nah, itu override ya, sama-sama dapat metode marah, tapi ada perbedaan, ada penambahan atau pengurangan
fungsi atau program di metode tersebut. Nah, jadi konsep OOP ini sama persis seperti konsep kehidupan nyata. Ya, karena kan IT memang berangkat dari logis-logis atau ya kehidupan nyata. Jadi harusnya Anda mempelajari objek oriented programming itu sangat mudah karena sangat dekat dengan kehidupan kita. Anda mengenal objek, mengenal perilaku yang memang kita adanya. Kita manusia pasti punya, atau sebagai objek punya sifat-sifat sebagai variable instance dan punya metode instance atau fungsi-fungsinya. Jika kita punya keturunan, kemungkinan memiliki metode yang sama, yang pasti ya, karena human juga atau manusia juga, tapi mempunyai overriding yang berbeda gitu. Ini apa namanya, udah ya, dapat reuse. Nah, dapat reuse maksudnya setiap objek-objek mobil pasti menggunakan sifat dan variabel dari kelas mobil. Makanya dalam perancangan jangan ada yang lupa atributnya. Ya, kalau mobil atributnya apa aja yang ditentukan, itu fungsinya analis atau perancangan sistem. Begitu dibuatkan program, ada yang lupa. Ya sebenarnya tinggal ditambah aja ya, tapi kan untuk penambahan sebuah variabel, apalagi di tengah-tengah project, itu kan riskan. Harus diberitahu dulu ke analisnya, confirm dulu apakah benar ini diperlukan. Siapa tahu si analis emang sudah menemukan variabel tersebut, tapi sifatnya kalau di diagram RT itu sifatnya dapat dihitung atau derivatif ya, seperti umur kan memang variabel juga, tapi umur tidak perlu disimpan atau tidak perlu dibuat atributnya karena dapat dihitung atau derivatif. Nah, ini contoh instansiasi kelas yang dia sudah sering mendengar dan agak bosan juga ya. Ini kelas spasi objek sama dengan new class, itu kan sintaks atau bentuk umumnya. String spasi str2 sama dengan new string. Loh, string kok jadi kelas? Nah, dalam Java string adalah kelas. Karena string class dia punya metode. Apa metodenya yang Anda ketahui? Concat, substring ya, itu fungsi-fungsi string yang nanti akan dibuatkan menjadi kelas. Nah, ini sama juga misalkan ini kalau string ya, string str2 sama dengan hello. Nah, ini contoh aja cara mendeklarasikan sebuah kelas. Nah, lebih lanjut, ini metode dulu ya, belum. Metode apa sih metode? Metode sebenarnya dalam sebuah pemrograman prosedural itu bentuk lainnya adalah prosedur dan function atau prosedur atau function ya, kan beda nih kalau di prosedural. Kalau di pemrograman OOP menyebutnya satu kata yaitu metode ya, kata metode. Jadi kalau Anda bicara pemrograman, tanya dulu apa paradigma yang digunakan. Prosedural, berarti dia kalau prosedural mengenalnya prosedur dan function ya, prosedur atau function. Kalau di pemrograman OOP dia hanya mengenal atau kita hanya mengenal metode atau satu kata yaitu metode atau metode ini. Nah, karena ini metode dalam paradigma OOP, sifat-sifatnya dapat mengembalikan nilai atau tidak sama sekali, atau tidak mengembalikan nilai. Itu kan fungsi dari prosedur dan function dalam pemrograman OOP. Jadi kalau Anda masih bingung tentang metode, ya sama seperti prosedur dan function pada OOP. Cuman kalau di object oriented programming namanya metode gitu ya. Tadi di prosedural ya, sorry ya. Di prosedural mengenalnya prosedur dan function. Kemudian dapat menerima beberapa parameter yang dibutuhkan atau tidak ada. Ya, sama kan seperti prosedur dan function. Dia bisa menambahkan variabel atau tidak sama sekali.
Mungkin yang pernah belajar OOP dikali lagi karena nanti akan digunakan sebagai bahasa pemrogramannya. Nah, di nomor 3 ini apa namanya? Nanti akan ada sifat yaitu overriding, yang tadi saya salah ya di depan. Overriding itu pemodifikasian metode isi programnya. Kalau overriding bisa menambahkan atau ada perbedaan parameter yang diberikan di metode yang sama. Jadi sama-sama metode apa namanya cari, misalkan sama-sama metode cari, tapi ada yang diberikan satu variabel, satu parameter, ada yang diberikan 2 parameter, yaitu overriding. Nah, nomor 3, setelah metode telah selesai dieksekusi akan kembali ke metode pemanggilnya, ya seperti prosedur. Jika prosedur sudah selesai, ya balik lagi ke program yang setelah prosedur, ya jadi kayak lompat-lompat. Nah, jika Anda masih bingung, Anda kembali lagi ke program yang prosedural, Anda cek lagi bagaimana prosedur dan function itu bekerja. Akan sama persis ya, akan sama persis seperti metode pada object oriented programming. Tapi bedanya dia cuma satu kata. Nah, bagaimana membedakan yang bisa mengembalikan nilai atau tidak? Tinggal ada istilah void atau ada variabelnya, ada tipe datanya. Kalau void berarti tidak mengembalikan nilai. Kalau ada variabel dalam metodenya, ada apa namanya tipe data dalam variabelnya, itu harus mengembalikan nilai meskipun 0, ya return 0, atau dipaksa return false atau return apa gitu ya. Nah, kalau program Java, ritual awalnya seperti kita mempelajari pemrograman yang lainnya, ritual awalnya adalah hello world. Jika Anda bisa menampilkan hello world di satu bahasa pemrograman, ya selamat, Anda sudah menyelesaikan satu langkah dalam menguasai pemrograman tersebut atau bahasa pemrograman tersebut. Ya. Pasti ya, karena kan jika Anda ingin belajar Java, tapi ini hello world-nya belum jalan atau masih ada error dan Anda tidak bisa memperbaiki, bagaimana Anda melanjutkan ke program yang tadi ada kelas, ada objek, ada overriding ya, ada inheritance, ada polymorphism, dan lain-lain. Ini mungkin dilatih lagi atau di refreshing sendiri ya, karena di sini tidak ada praktikumnya, mata kuliah peminatan. Jadi Anda refreshing sendiri di mata kuliah atau pemrograman Java-nya. Untuk Java, fokus ke Java sendiri udah pernah dapat belum di semester sebelumnya? Ayo pas ini udah ya kayaknya ya. Sudah Pak. Udah ya, nanti tinggal di refreshing lagi. Oke, terima kasih. Bagaimana cara program Java bekerja? Jadi sebenarnya kalau mau gampang ya, atau ini berjalan mudah, berjalan gampang, Anda tinggal buat program ya yang menggunakan database, itu sudah selesai. Tujuan dari mata kuliah ini tinggal dirancang diagram kelasnya, dirancang bagaimana kelas objek itu berada, ya selesai mata kuliah ini gitu. Nah, contoh di sini adalah ada pemrograman prosedural ya, yang masih bingung pemrograman prosedural itu seperti apa, ya seperti ini ya. Ada int tinggi, int alas, ini sama-sama menggunakan Java ya. Ini Java nih bahasa pemrogramannya. Jadi tidak selalu pemrograman Java dikondisikan sebagai OOP, tergantung orangnya gitu. Pemrograman Java bisa juga dibuat prosedural. Ya sebenarnya memang prosedural, tinggal Anda memanggil metode atau function atau kelas ya, seperti itu aja kan. Ini dengan bahasa pemrograman Java user segitiga. Jika Anda ingin menghitung luas segitiga di suatu bahasa pemrograman prosedural, Anda cukup membuat satu file ini yang terlihat ya, yaitu Anda secara klasik
mengidentifikasi atau mendeklarasi variabel alas tinggi luas ya, int, int, float, kemudian dimasukkan nilainya ya, kemudian dihitung luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Karena ini levelnya sama ya, begini aja, nggak usah pakai kurung-kurung ya. Kemudian cetak. Luas segitiga adalah luas, atau luas segitiga pertama ini adalah luas ya, luasnya berapa dihitung dari variabel ya. Nah, luas segitiga ini jika ada segitiga yang lain bagaimana? Ini baru segitiga 1. Nah, jika ada segitiga yang lain ya ulangi lagi, masukkan alas lagi yang lain, alas tinggi, hitung luas bagi 2 dan cetak. Nah, jika seperti ini kan nilai variabel alasnya akan tertimpah atau tertiban atau terganti. Memang ada akal supaya tidak terganti, tertiban atau terganti, yaitu dengan array. Dengan array variabelnya akan berganti. Gitu. Tadi kan ya tergantung kebutuhan. Kalau memang sekedar mau menyimpan banyak nilai, Anda tinggal menggunakan array. Nah, artinya jika Anda membuat program secara prosedural, ya ini aja programnya, simple kan, input, proses, output. Jadi kalau memang programnya simple ya sebaiknya gunakan prosedural, atau programnya sederhana gunakan prosedural. Nah, misalkan ini kita coba konversi menjadi OOP ya, Object Oriented Programming. Pertama tadi, jika kita ingin membuat OOP, kita cari tahu dulu di program ini atau di kasus yang kita ingin buat programnya, objeknya apa ya yang terdapat di sini. Di sini terdapat objek segitiga. Ya. Segitiga adalah bangun ruang. Ya. Bangun datar ya, saya lupa. Pokoknya ada bangun ruang ya sana ya. Bangun ruang segitiga yang segitiga ini. Kemudian apa yang membedakan bangun ruang segitiga dengan bangun ruang segi 4, segi yang lain? Poligon lah. Pentagon, heksagon, apa bedanya? Bedanya segitiga punya alas, punya tinggi ya, alasnya berapa, tingginya berapa. Kalau persegi panjang, dia punya panjang, dia punya lebar, beda ya atributnya, beda sifatnya. Ada sama nggak dengan objek bangun ruang lainnya? Nggak ada sama kan, segitiga, segi 4, persegi panjang, sifatnya beda. Jadi itu perbedaan sifatnya. Nah, berarti kita dapat satu objek namanya segitiga. Nah, kalau kita akan membuat objek segitiga, berarti kita buat dulu kelas segitiga ya, kelas segitiga. Kelas segitiga ini mempunyai variabel alas, tinggi, luas. Alas, tinggi, luas. Kemudian di sini ada segitiga lagi, int alas, int tinggi. This titik alas sama dengan alas, this titik tinggi sama dengan tinggi. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Ini sebuah metode. Nama metodenya apa? Bukan segitiga ya, artinya jenis metodenya apa? Gitu. Ada yang masih ingat nggak di OOP? Di OOP ada metode yang namanya sama dengan nama kelas. Kalau dilihat-lihat, ini error nggak Pak? Enggak, memang ada nama metode yang namanya sama dengan nama kelas. Nah, apakah itu metodenya? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Fungsinya untuk membentuk konstruktor mungkin Mbak. Ya, konstruktor ya, untuk membentuk berarti ya, membentuk itu konstruktor. Jika tidak ada metode ini, objek tidak bisa dibuat ya. Objek tidak bisa dikonstruk, dibuat ya. Jadi kalau kita ingin memasukkan variabel ke dalam objek segitiga yang ini, kelas, nggak bisa gitu, kecuali ada konstruktornya. Jadi public segitiga, int kelas, int tinggi tergantung variabelnya this, supaya tidak ambigu mana this alas, mana alas yang punyanya
hasil lemparan variabel dari program lain. Nah, tinggal masukkan aja gitu ya. Nanti konsep ini dikenal ada getter, ada setter gitu ya. Oke aja deh. Nah, setelah membuat konstruktor, kita membuat metode yang kita gunakan, yaitu tadi perilakunya, metodenya. Di program sebelumnya, ini program menghitung luas segitiga. Berarti fungsi dari segitiganya dihitung luas, kan itu. Fungsi segitiga yang ada di program prosedural adalah menghitung luas segitiga. Ya udah, beri nama aja metodenya, hitung luas. Nah, ada kaidah jika suatu kata itu dimulai dengan huruf besar, berarti dia adalah kelas. Jika dimulai huruf kecil, maka dia metode biasa atau bahkan variabel ya. Jadi kalau membuat metode depannya huruf kecil, kecuali metode konstruktor, dia namanya sama dengan nama kelas. Nah, kita punya metode hitung luas. Untuk menghitung luas, ya tinggal hitung seperti biasa rumusnya. This luas artinya variabel yang di sini, ya this. Alas sekali 3 bagi 2. Kemudian sistem outprint luas segitiga adalah luas. Nah, ini adalah program kelas dari segitiga. Jika dikompil, hasilnya apa? Kalau program sebelumnya dikompil, ada keluarannya kan, langsung. Luas segitiga adalah misalkan berapa nih? 30. Luas segitiga misalkan 25. Ya, tergantung dari hitungannya ya. Nah, kalau ini compile, hasilnya apa? Ini juga perlu ya. Ngisi dulu nggak sih Pak? Ngisi dulu berapa kita ininya? Enggak, ini udah jadi programnya. Program kelas segitiga ini udah jadi. Nah, program kelas ya, bukan program menghitung luas segitiga. Program kelas segitiga udah jadi. Ini kalau di running apa sih ya? Ada yang coba jawab? Belum ada hasilnya ya Pak? Iya. Karena harus dipanggil dulu. Panggil apanya? Ya, pasti ada yang bertanya-tanya atau terima kasih jawabannya. Nah, pasti bertanya-tanya, ini program belum ada inputannya gitu ya. Belum ada masukan nilai berapa sih alasnya, berapa sih tingginya gitu ya. Kayaknya baru cuman rumus doang Pak. Ya cuma rumus, cuma mekanisme, cuma apa tadi representasi gitu ya. Itulah fungsi kelas. Ini fungsi kelas. Ya. Fungsi kelas itu adalah representasi, fungsi-fungsi, pembangun dan mekanisme dari objeknya nanti. Gitu. Jadi cara kerja segitiga itu bisa dihitung luasnya. Nah, kalau ada mau tambahkan bisa jadi ada public void hitung keliling gitu ya. Ada lagi mungkin public void hitung volume. Nah, volumenya. Kemudian ada lagi yang lain ya, menghitung cermin atau apa gitu ya. Tergantung dari apa yang dibutuhkan. Inilah mekanisme-mekanisme yang disebut kelas segitiga. Nah, bagaimana cara menggunakan objek segitiga atau kelas segitiga ini? Bagaimana menggunakannya? Kita sudah punya maketnya nih, atau rancangan konsep segitiganya, atau mekanisme segitiga atau kelas segitiga. Ya. Nah, sebelumnya ini kalau dikompil, dia menghasilkan kelas segitiga. Nah, kalau Anda pelajari dari Object Oriented Programming atau Java, setelah dikompil, ini namanya apa nih? Nama filenya? Coba. Ini kalau disimpan, nama filenya apa? Kan ada kaidahnya juga. Java. Ya? Segitiga.java. Nah, segitiga dengan S besar ya. Segitiga.java. Jadi nggak boleh macam-macam. Jadi kalau nama kelas di sini segitiga, nama filenya harus segitiga. Ini waktu pemrograman Java banyak yang bingung atau banyak yang masih salah. Dikompil error, tapi ternyata kelasnya S-nya kecil. Ya, atau kelasnya di pertama ini huruf kecil, jadi error. Dan itu pun nggak tahu ya, karena
Nah, errornya kan macam-macam. Ini simple. Nah, tadi segitiga.java dikompil menghasilkan segitiga.class, segitiga.obj, segitiga. Apa namanya? Yang lainnya ya, ada 3 file. Kalau dikompil nanti akan menghasilkan 3 file. Yang kita gunakan adalah .class-nya. Misalkan pun sudah dikompil, .class-nya sudah jadi, segitiga.java kita hapus, nggak masalah. Karena sudah yang kita gunakan adalah .class-nya. Ya, .class-nya kita gunakan, segitiga.java kita hapus, nggak masalah. Nah, ini sedikit materinya memang ke arah getter and setter dengan Eclipse ya. Oke, kita langsung saja. Artinya setelah membuat ini masih ada lagi, yaitu tadi metode getter and setter. Getter and setter berarti cara mengambil variabel alas atau memasukkan variabel alas dan tinggi itu diperlukan gitu ya. Tadi pertanyaan, ini kan cuman Nah, ini kan cuman rumus-rumus aja ya. Belum ada inputannya. Cuma ada deklarasi variabel, konstruktor, dan formula. Ya, kira-kira memang ini bentuk dari kelas ya, kelas apapun ya, kelas D3, kelas mahasiswa, kelas guru, kelas apa tadi, penjual, pembeli. Hanya ada mekanisme yang diperuntukkan untuk pembeli atau si kelas itu. Nah, cara memasukkan datanya berarti kita harus menggunakan atau menggunakan objek dan mengisi objeknya. Nah, untuk mengisi objeknya kita gunakan metode void main, yaitu program utama. Kita sudah masuk ke program utama untuk menjalankan dan menggunakan menggunakan kelas-kelas yang telah kita berikan dan kita buat. Nah, pertama ya langsung aja segitiga class spasi objek sama dengan new class. Kelasnya segitiga spasi nama objek, bebas ya nama objek. Kita mau gunakan segitiga 1, segitiga 2, atau SG1, SG2, tergantung apa Anda maunya gitu. Ini cuma nama, tapi harus diingat dan tidak boleh yang aneh-aneh. New class dalam kurung 20,3. 20,3 ini adalah variabel yang dimasukkan ke dalam kelas segitiga. Nanti akan ditangkap oleh konstruktor ya, int alas, int tinggi. Ada formatnya, alas, tinggi. Berarti kalau 20,3 ya, kalau 20,3 berarti 20-nya alas, tinggi ya. Ya, 20-nya alas, 3-nya tinggi. Sekarang kita tinggal print. Alas segitiga adalah, nah ini metode getter atau meminta isi dari variabel alas. Kalau tinggi sg titik get tinggi. Nah, terakhir sg titik hitung luas. Nah, sampai sini outputnya keluar, yaitu ya 20 dikali 3 dibagi 2 gitu ya. Nanti akan keluar output yang ada di sini. Luas segitiga adalah sekian. Ada outputnya ya, luas segitiga adalah 30 ya, tadi ya 30 akan sama seperti yang prosedural. Nah, jika menghitung luas segitiga kira-kira repot ya menggunakan object oriented programming, tapi akan tidak repot kalau programnya akan di reuse. Misalkan ada 2 segitiga ya, kita modifikasi. Kalau kita modifikasi berarti kita cukup membuat atau mengisi variabel lagi, set alas sini, set alas 10, set tinggi 5 ya. Kemudian kalau mau dicek get alas pasti 10, get tinggi pasti 5 ya. Hitung luas ya, berarti 5 kali 10 dibagi 2 gitu.
tadi ya. Ini kalau mau getter dimodifikasi. Nilai segitiga sekarang adalah berapa? Nah, ini ya, kalau ini tambahannya di bawah 10, 5, 25. Oke. Nah, masih sanggup lanjut nih. Sekarang kita mau konstruksi televisi, ya, kelas televisi. Tahu mekanisme televisi, tahu cara kerja televisi, tahu cara menggunakan televisi, tahu ya. Sekarang kita mulai membuat programnya. Jadi kalau Anda ingin membuat program sebuah televisi, bagaimana sih cara televisi memindah channel, bagaimana cara televisi mencari channel, bagaimana cara televisi membesarkan volume, kan gitu aja ya fungsinya. Menonton, cari channel, besarin volumenya, atau kecilkan volume, atau ganti-ganti channel. Tapi ini cuma sekedar program atau sekedar ilustrasi, tidak persis seperti program televisi yang sebenarnya gitu ya. Nah, karena sudah tahu kita punya objek televisi, ya kita buat dulu kelas yang merepresentasikan objek televisi dari variabel, mekanisme, ataupun cara kerja. Kita codingkan dulu dalam kelas televisi. Ya. Kita rancang televisi dengan variabel-variabel yang dibutuhkan. Ini bermodel private modifier ya. Kemudian modifier ini akan menandakan kalau private akan menandakan variabel ini hanya bisa diakses oleh kelas yang di sini aja, kelas televisi aja. Private string deskripsi, private int jumlah channel, private string channels, private int channel aktif, private int volume. Nah, ini kira-kira variabel yang dibutuhkan. Tapi kalau televisi sekarang banyak banget variabel yang dibutuhkan, tambahan lainnya ya. Belum USB, belum nanti ada ganti ke HDMI, nanti macam-macam ya. Nah, kemudian konstruktor ya. Konstruktor pertama kali asumsinya jika Anda baru beli televisi, ya, variabel mana yang akan terisi? Yang akan terisi adalah variabel deskripsi dan jumlah channel. Jadi kalau Anda beli televisi sudah ada tuh deskripsinya. Jadi jika Anda nyalain TV, misalkan blank, tiba-tiba mungkin beberapa merek tidak blank tapi memunculkan kata atau mereknya, ya, LG gitu ya, atau apa, ya, memunculkan nama mereknya. Jadi kan itu udah diisi itu ya. Nah, jadi jika ingin mengenerate sebuah objek, ada variabel yang diisi. Gitu. Ini fungsi konstruktor tadi. Nah, kemudian setter and getter kita setting. Kalau menggunakan Eclipse ini otomatis bisa diklik menu sini, ya, seperti semua. Kemudian oke, itu jadi getter and setternya. Nah, akan ada tambahan getter setter itu ada get channel, ada set channel. Ya. Nah, sekarang modifikasi. Jika Anda hanya menggunakan getter setter aja, itu programnya sudah jadi sebenarnya, sudah dapat digunakan, tapi hambar atau tidak ada IMK-nya, tidak user friendly. Misalkan Anda besarkan volume, ya volume besar, tapi Anda tidak tahu ini volumenya berapa sih ukurannya. Nah, TV sekarang kan ada ukuran volumenya, misalkan 8, 7, 15, ada skalanya, atau 20 atau puluhan skalanya. Jadi kalau Anda ingin membesarkan atau mengecilkan, kadang menyebutkan isinya atau isi volumenya. Coba kecilin jadi 5 volumenya gitu ya. Coba kecilkan jadi 3. Gedein dong jadi 10 aja ya. Kadang begitu, atau ada pengukurannya supaya nanti bisa lebih mudah komunikasi atau user friendly ya. Nah, untuk membuat yang seperti itu ada 8, 7 ya. Kita modifikasi getter and setternya. Nah, misalkan ini public string get channels. Get channels berarti akan meminta
channels yang akan ditampilkan. Jadi jika ada membeli TV, menyalakan TV langsung ke dalam menyalakan langsung ya, itu yang tampil apa? Itu kan get channel ya, kan TV akan mencari channel apa yang sudah aktif dalam TV-nya, dalam memori TV-nya ya. Kalau TV baru, TV zaman sekarang, begitu dicolok antena, masuk dicolok ke listrik, itu sudah bisa ada tampilan channelnya. Kalau TV dulu begitu dicolokin ke listrik, ada antenanya dipasang, maka yang keluar adalah semut ya, gambar-gambar semut yang berlarian gitu. Itu kan animasi aja. Nah, ini juga sama sih. Sistem Outbrilliant belum ada channel yang di set atau gambar semut yang berlarian, atau itu artinya belum ada channelnya. Jadi kalau Anda pertama kali membeli TV, menyalakan TV-nya, maka yang keluar adalah tergantung manufakturnya. Ada semut, ada deskripsinya, ada apa gitu ya. Nah, sekarang kita set atau kita scan ya, ibaratnya zaman sekarang. Kita scan channel-channel yang ada di udara atau ada di sekitar. Nah, saat scan kan TV ada daya tampungnya. Tapi kalau TV sekarang nggak ada ya, semuanya bisa masuk. Maksimal 100 atau berapa gitu sebenarnya. Nah, masukkan channel, jika channelnya melebihi maksimum atau kemampuan TV menyimpan, maka ya kalau di program secara sopan kita katakan maaf, TV ini tidak dapat menampung sekian channel. Atau kalau di TV yang sebenarnya mungkin tidak tersimpan gitu. Kalau berhasil tersimpan, maka tersimpan gitu ya, informasi update. Nah, kemudian kita ingin mengganti TV gitu ya. Nah, saat mengganti TV kan tadi kita sudah menyimpan jumlah channelnya. Misalkan jumlah channel hanya mampu menampung 10 ya. Kira ikut 11. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan harusnya nggak boleh. Nah, itu diprogramkan gitu. Kalau memang di TV itu terjadi, yang keluar semut lagi ya, gambar semut yang berlarian. Itu kan juga sekedar animasi atau pemberitahuan kalau channel nggak ada. Jangan sampai blank dikira rusak gitu ya. Nah, ini jika channelnya lebih dari maksimum channel yang ada, maka yang keluar adalah belum di set atau gambar semut atau apalah gitu ya. Nah, jika ada channel yang yang dimaksud itu, maka langsung pindah ke channel apa. Saya pencet nomor 3 di remote ya, 3. Dan ternyata 3 itu adalah ACTI, maka pindah ke channel ACTI. Saya pencet nomor 12, ternyata itu maksimumnya cuma 10, yang keluar adalah gambar semut ya. Itu kan logika-logika aja ya, ceritanya kita sedang memanufaktur sebuah televisi. Sekarang volume. Nah, kalau volume kan bebas aja ya, ada pencet maju nama 1, pencet mundur nurun 1. Nah, sini asumsinya jika ada memberikan nilai berapapun di volume, akan berubah volumenya sesuai dengan nomornya. Ada ganti 8, langsung berubah 8. Nah, ada program TV yang begitu Anda ganti atau Anda perbesar atau perkecil, itu belum belum dilakukan perubahan volumenya. Nah, kalau Anda perhatikan beberapa TV, Anda mau gedein, ada maju-majukan atau tambah volumenya, kan belum besar TV volumenya kan. Begitu Anda lepas, baru besar volumenya. Ada yang begitu Anda pencet maju atau naikkan volumenya langsung besar. Ada yang pencet turun langsung turun volumenya. Ada yang pencet ke atas tadi atau perbesar volume tapi tidak langsung volumenya besar. Ya, itu kan logika-logika pemrograman ya. Di sini tempatnya atau set volume. Nah, TV ini mekanisme sudah jadi. Dapat digunakan nggak? Ya beli dulu TV-nya. Ini kan cuma mekanisme atau konsepnya. Jika ingin menggunakan, maka Anda harus menggunakan dan membuat objek. Nah, misalkan televisi spasi TV sama dengan new televisi. Kelas spasi objek
sama dengan new class. Berikan string atau berikan parameter dan berikan isinya untuk membangun konstruktor, nama konstruk. Deskripsi TV tempo dulu, ya kayak gini ya tulisannya, 14 inch dan 10 channel, ya 10 channels. Nah ternyata diasumsikan ada dua nih, ya ada semua channel yang di udara, ada channel favorit array ya. Kalau semua channel berarti semua yang ada di udara ini, ada TV, apalah TV kan saking lamanya nih, mungkin ada nggak kenal TV, Trans TV, Metro, TVRI, TVG, Antv gitu. Array disebut sekian sesuai dengan jumlah channel yang mampu ditampung. Nah ini program utamanya ya. Program utama itu harus simple, mudah, ringan, dan cepat dibuat. Ya ribet yang mana ya, ini yang kelasnya. Kelasnya ribet nih. Ada modifikasi, ada jika channelnya kurang dari sekian, berapa volumenya, apa konstruktornya. Ya. Kalau program utama simple. Program utama harus sesimpel mungkin. TV get channel. Artinya apa? Anda baru beli TV, colokin. Yang keluar apa? Yang keluar semut atau yang keluar adalah mereknya. Terus TV set channels, haruskan semuanya. Ternyata nggak mampu menampung. Terus TV set channels, channel favorit, Anda simpan yang penting-penting aja atau yang favorit aja. Kemudian set channel aktif 3. Set channel aktif 3 berarti Anda berpindah ke 3 atau memilih indeks ketiga. Nah, yang mana nih? Dari channel favorit, indeks ketiga, TV-nya apa? Atau channelnya apa? Coba. Kalau di input 3, yang keluar channel apa? Apa coba nih? Ada yang bisa jawab nggak? Indeks ketiga dari array ini apa gitu ya, gampangnya kan? Indeks ketiga dari array yang channel favorit itu apa? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, Anda zoom sendiri nih. Zoom in. Nah. Ini apa namanya? Array channel favorit. Jika kita memberikan channel aktif 3, berarti kita akan menuju ke indeks ketiga dari array channel aktif. Itu channel favorit ini. Nah, indeks ketiganya apa? Dari sini. Ayo. Memang kalau ditanyakan indeks ke berapa dari array, agak lama loadingnya. Apa nih jawabannya? RCTI, LaTV, Metro, Indosiar, Trans TV, TPI. Nah, tapi gue ada udah kenal ya. Indosiar Pak, indeks 3. Oke, ada yang mengatakan indeks 3 adalah Indosiar. Yang lain? Simpan dulu nih. Karena seru pertanyaan ya. Indeks apa? ketiga ya. Ya, indeks ketiga ada yang mengatakan LaTV. Oke, simpan dulu ya. Yang bukan ada jawaban lain, ada pendapat mungkin dia ada menguatkan gitu. LaTV Pak. LaTV. Satu lagi deh, ada yang menguatkan lagi, Indosiar. Indeks ketiga nggak ada ya, bingung. LaTV Pak, bener Pak. LaTV. Nah, apa namanya, indeks ke itu dalam sebuah array kan dihitung dari 0 ya. Ingat motonya, programmers always counting by 0. Programmer selalu menghitung dari 0 gitu. Berarti mbak SPBU itu programmernya. RCTI itu kan indeks 0, 0, 1, 2, 3. Berarti 3 adalah LaTV. Ya, jadi ketika kita memberikan
jika kita memberikan set channel aktif 3, maka yang keluar atau yang muncul di TV kita adalah TV. Bagaimana kalau pas di remote? Ya kan tinggal kurang satu. Jadi kita di remote-nya nomor 3 itu Indosiar, ya, maka disesuaikan remote-nya gitu. Jangan sampai remote-nya berbeda dengan pemrograman di array-nya gitu. Nah, set volume 10. Maka volume sekarang bernilai 10. Yang nggak tahu sih skalanya berapa. Apakah 10 sudah besar, apakah 10 masih kecil ya. Yang penting nilainya 10. Bagaimana hardware-nya itu beda lagi. Set channel aktif 1. Nah, apa yang keluar nih kalau 1? Mungkin TV sudah bosan nih, iklan mulu misalkan. Ganti jadi 1. Apa nih yang keluar? Pasti kalau yang kalau satu ini indeks pertama yang keluar adalah SCTV, karena nolnya SCTI 0 1 ya. Nah, ini program utama dan juga sekaligus mengilustrasikan perilaku user, yang perilaku si user Anda gitu ya, atau saya juga. Kalau kita nyalakan TV atau mau menonton TV, nyalakan dulu. Nah, biasanya begitu nyalakan kan di awal program get channel pasti. Terakhir Anda nonton apa? CTI. Maka itu yang akan diputarkan lagi atau ditampilkan lagi. Kalau Anda sudah pernah men-scan, ya nggak usah lagi gitu ya. Anda langsung ke channel aktif atau volume aktif. Nah, perilaku ini kan beda-beda. Ya udah, nggak masalah kalau memang ini contoh user baru gitu ya. New user jika menggunakan TV ya pasti seperti ini. Kalau Anda mungkin nggak usah scan karena sudah tahu dan sudah men-scan semua channel atau channel yang favorit, kemudian ganti-ganti channelnya. Gitu. Nah, ini apa namanya? Contoh pemrograman berorientasi objek. Sedapat mungkin kaidahnya kalau menggunakan OOP, program utama yang ada void main-nya itu simple. Kayak gini doang nih. TV get channels, TV set channel aktif 3, atau nanti ada programnya juga ya, tapi simple ya. Yang rumit yang ini, yang metode apa namanya kelasnya, ada metode ini, metode itu, ada konstruktor, ada ini, ada itu ya, banyak ya. Nah, sehingga ini pengen saya buat quiz biar Anda lebih mengerti. Jika Anda punya objek spidol ya, punya objek spidol, maka jika Anda ingin menggunakan spidol, buatlah kelas spidol dulu gitu ya. Jika Anda sudah membuat kelas spidol, sudah punya mekanisme fungsi spidol, seakan-akan Anda punya spidol elektronik gitu ya. Seakan-akan aja. Jadi mekanisme spidol kan ada buat Anda konstruk dengan OOP. Ini boleh dikerjakan nih nanti ya, atau 1 minggu lah, biar Anda apa namanya refreshing dengan OOP ini. Ini baru main-main ya, atau ini refreshing ya, belum masuk ke program yang tugas kelompok Anda gitu. Jadi kalau ini berhasil, tugas kelompoknya juga akan berhasil. Jadi buatlah kelas spidol ya, fungsi-fungsinya juga disesuaikan fungsinya. Kira-kira spidol apa sih fungsinya? Spidol. Nah, untuk membuat objek spidol, Anda boleh memainsetkan atau mengkhususkan spidolnya adalah spidol warna yang digunakan anak-anak untuk menggambar, mewarnai, atau spidol untuk yang digunakan menulis di whiteboard. Ya, itu bisa beda. Ya, satu aja gitu maksudnya. Jadi kalau Anda ingin membuat program spidol warna, ya udah Anda inilah spidol warna atau spidol yang ditulis di whiteboard, maka Anda kondisikan programnya untuk menulis atau mengoperasikan di whiteboard. Nanti udah sebut ya, fungsi spidol adalah menulis, mewarnai kalau spidol warna. Kalau spidol whiteboard mungkin mengarsir, mungkin menggambar. Yang spidol warna juga bisa menggambar gitu.
pengennya sih ini individu gitu ya, biar apa namanya masing-masing mengerjakan. Tapi karena ini mungkin terlalu berat juga, pada kelompok aja sesuai kelompok yang tugas kelompok. Ini tugas mingguan biasa ya. Oke, semacam post test per kelompok satu. Ya, buatlah kelas spidol. Nah, ini biar bagi-bagi. Kan ada berapa orang ya di sini ya? Satu kelompok ya. Nah, pas nih 3 orang ya. Kurang sih ini. Nah, kalau 3 orang berarti orang pertama membuat kelas spidol. Ya. Yang program bukan utama ya, membuat kelas yang pertama yaitu kelas spidol. Jika ingin bagi kelompok nih ya, OOP-nya berjalan, berarti orang pertama dalam kelompok Anda membuat kelas spidol. Kelompok kedua, anggota yang kedua membuat kelas spidol untuk pengguna. Ya, untuk pengguna. Yang orang ketiga sama membuat kelas spidol untuk ya. Jadi kalau digambarkan nih, ada 3 orang kelompok. Ya, 3 orang kelompok. 5 anggota. Nah, kalau 5 anggota lebih bagus. Maka sisanya membuat atau 2 orang deh membuat kelas objek, karena kasihan nih kalau nggak dibantuin, karena agak susah membuat kelas. Nah, 5 orang nih ya. Sekarang lucu-lucu nih. Nah, ini membuat spidol kelas. Boleh diasumsikan spidol yang digunakan mereka semua ini spidol warna atau spidol whiteboard ya, terserah, itu pas tentukan dulu, karena nggak mungkin spidol whiteboard diwarnain di kertas, nanti kertasnya bolong karena terlalu banyak tintanya ya, basah itu. Nah, ini kelas spidol, maka di sini ada misalkan SP1, wah, serem ya surat peringatan, SP2, SP3. Nah, ini semua akan menganut atau menggunakan fungsi spidol yang ada di kelas spidol. Ya, sesuai yang tadi, yang segitiga tadi, sama yang televisi tadi. Nah, kira-kira si orang pertama menggunakan spidol ngapain sih? Udah menggambar, gitu. Ntar ya, ini 5 menit nih, terus kayak gini. Fokus. Nah, orang pertama menggambar. Orang kedua tulis. Boleh 2 ya, misalkan nulis kemudian arsir. Kemudian gambar. Ya. Yang orang ketiga ngapain? Orang ketiga mungkin gambar. Ini singkat kata dasar aja biar bisa gampang. Dan arsir. Kalau tadi ini sudah mewarnai, berarti menggambar, mewarnai. Bisa tulis nggak? Bisa tulis. Bisa arsir nggak? Bisa. Ya bedanya cuma menggambar. Nah, objek spidol ini punya apa dia atributnya? Sedikit bantu deh. Ada kalau nama enggak ya? Merek ya. Nah, ini maksudnya. Merek. Ada warna, kemudian ada kalau tinta itu kan bisa habis ya, berarti kan ada satuannya. Ini bebas menentukan satuan tinta. Anda bisa pakai integer, sekedar ilustrasi aja, misalkan tinta itu 100 nilai awalnya ya. Jika ada beli spidol, maka mendapatkan tinta 100. Untuk menggambar, tentukan aja menghabiskan tinta misalkan 20 ya.
Jadi kalau Anda menggambar 5 gambar, habis tintanya. Cara logik kan begitu. Begitu aja nggak apa-apa. Yang penting ada fungsi tinta berkurang saat spidol digunakan. Nah, ini kan apa namanya atributnya. Ada metode tambahan yaitu refill kalau memang ada ya. Si refill ini misalkan tintanya sudah 20, saya nggak tahu ya 20 itu berapa gitu, atau udah mau habis gitu. Ada refill ya, ditambah aja. Ada refill sampai penuh atau sampai luber gitu, berarti sekarang sudah 100. Nah, ini kira-kira aja mekanisme spidol tuh begini, sudah elektronik ya. Nah, fungsinya gimana? Misalkan tulis, ini kan sebuah metode pasti kan tadi, tulis, gambar, arsir, sebuah metode. Bikin aja gini, tulis aku menulis, ketik, koma. Nah, ini metode kan. Jika kita memberikan fungsi tulis, ketik, aku menulis, maka akan dikirim ke metode tulis dan diproses. Kira-kira untuk menulis kata akan tintanya berkurang lebih sedikit daripada menggambar atau mengarsir. Terserah Anda mau memiliki satuan berapa. Apakah dihitung per kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, asumsinya satu huruf satu tinta misalkan. Jadi kalau ada 100 dikurang 10, maka tinta Anda masih 90. Ini nggak apa-apa ya, apa namanya, kira-kira pengurangannya seperti ini. Walaupun secara analog kita nggak tahu, tapi secara digital ya begini cara hitungnya. Ya secara apa namanya, kira-kira atau perhitungan secara digital. Ada pertanyaan? Tugasnya berkelompok atau menggunakan kelompok yang sudah ada. Cara kerja mekanismenya dibagi aja. Siapa yang mengerjakan kelas spidol, mungkin 2 orang. Siapa yang mengerjakan objek-objek spidol. Nah, setelah jadi kelas spidol, maka dikasih tahu metodenya. Tulis, buka kurung, tutup kurung. Terus parameter yang dikirim apa, itu akan menjadi Java Docs yang Anda kenal. Ya, Java Docs yang Anda baca itu adalah yang seperti ini. Ada tulis, buka kurung, tutup kurung. Nanti parameternya apa yang bisa dikirim, variabelnya apa yang bisa dikirim, terus arsir apa variabel yang bisa dikirim, tipe datanya apa yang bisa dikirim, itu akan menjadi Java Docs atau manual Java. Ya, kalau Anda belajar kan sistem out print learn, misalnya apa mau cetak kamu? Gimana ya, sistem out print learn. Nanti bisa mengirim apa aja, berupa apa, nanti outputnya seperti apa, itu Java Docs. Nah, jadi kira-kira Anda sekarang membuat Java dan mirip-mirip membuat Java Docs atau manual dari programnya. Ya. Nah, saran saya jika orang yang membuat kelas spidol itu orangnya memang sudah lebih ahli mengcoding atau ahli dalam membuat program. Ya. Karena di sini malah utamanya di sini. Nah, kalau yang pengguna-pengguna itu masih bisa begini aja. Set channel, semua channel, ganti ketiga, atau tadi ya tulis, buka kurung, aku menulis, gitu. Nah, kan kira-kira sama dengan ini cara membuat dan membaca metodenya, gitu. Tapi perilakunya beda-beda ya. Misalkan spidol pertama dia menggambar, spidol kedua menulis dan menggambar atau mengarsir, spidol 3 menggambar dan mengarsir. Ya terserah aja sebenarnya, tapi beda-beda gitu. Ada pertanyaan? Anda bebas menentukan apa aja variabel spidol, metode spidol, ya bebas. Yang pasti digunakan oleh
ya, dan berguna, maksudnya berguna bagi pengguna ini juga. Boleh nggak Pak kalau misalkan membuat kelas user satu orang, membuat kelas video satu orang, membuat kelas usernya 4 orang, ya boleh aja. Gitu. Ini misalkan SP4, gitu, boleh. Misal semuanya membuat program, gitu. Ada pertanyaan? Nanti formatnya menyusul aja di e-learning ya. Yang penting buat dulu, gitu ya. Kalau belum buat sudah minta kirim kemana gitu ya. Kirimnya ke e-learning, nanti formatnya nanti. Apakah di screenshot? Apakah dikirim programnya juga, gitu ya. Nanti itu menyusul. Ada pertanyaan? Berarti setelah ini siap-siap nih. Pak. Ya harus nih. Ya, coba tanya dulu, silakan. Tidak Pak, tidak ada pertanyaan. Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, kan. Berarti setelah ini siap-siap nih. Ya. Anda sudah membuat diagram ERD, sudah membuat diagram Java, kelas diagram, sudah mempelajari Java, refreshing, dan bahkan sudah membuat program ini. Karena sudah membuat program ini berhasil, maka Anda sebenarnya sudah bisa menggunakan object oriented programming. Sudah bisa, gitu ya. Nanti